Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan makalah-makalah yang telah dibuat sebagai tugas mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Jurkanain MPD. Berikut pemaparan makalah yang akan dijelaskan oleh kelompok 5 dengan beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Bintang Sinta Maida, yang kedua Raka Agnan Hafid, yang ketiga Rohmah, dan yang keempat Syifa Nabilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang metode penelitian studi kasus. Sebelum memulai penjelasan, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada anggota kami yaitu Bintang Sinta Maida dengan NPM 2110631050010. Yang kedua ada Raka Gan Hafiz dengan NPM 2110631050024. Yang ketiga ada Rohmah dengan NPM 2110631050129. Dan yang keempat ada Syifa Nabila dengan NPM 2110631050019. Oke, supaya mempersingkat waktu, materi pertama akan dijelaskan oleh Rohmah. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada materi yang pertama yaitu pengertian metode penelitian studi kasus. Menurut Mulyana, pada tahun 2001, penelitian studi kasus adalah penelitian yang dimana peneliti berupaya secara seksama dengan berbagai cara mengkaji sejumlah besar variabel mengenai suatu kasus yang khusus. Nah, secara umum metode penelitian studi kasus ini merupakan strategi penelitian dan penyelidikan yang dilakukan dengan menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari aspek sosial. Nah, selanjutnya pengumpulan data ini bisa dikembangkan atau dibuktikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penelitian tersebut. Tujuan dari metode penelitian studi kasus itu sendiri yaitu untuk memahami individu secara mendalam guna membantu individu mencapai penyesuaian yang lebih baik. Boleh di next slide. Selanjutnya ada jenis metode penelitian studi kasus. Yang pertama ada studi kasus deskriptif, di mana studi kasus deskriptif ini menjelaskan secara rinci suatu kejadian atau situasi tanpa memasukkan variabel tambahan. Yang kedua ada studi kasus eksplanatif, di mana pada studi kasus eksplanatif ini yaitu mengeksplorasi faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab di balik suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Yang ketiga ada studi kasus kritis, di mana menilai suatu kebijakan atau tindakan tertentu untuk mencari dampak positif atau negatifnya dalam peristiwa atau fenomena tersebut. Yang keempat ada studi kasus komparatif, yaitu untuk membandingkan dua atau lebih kasus untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaannya. Lalu yang kelima ada studi kasus longitudinal, di mana melibatkan pengumpulan data dari suatu atau satu objek atau kelompok dalam kurun waktu tertentu untuk melihat perubahan seiring waktu. Yang keenam, itu ada studi kasus kumulatif, untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk mengembangkan gambaran secara menyeluruh tentang suatu topik. Yang ketujuh ada studi kasus partisipatif, yang melibatkan partisipasi aktif peserta dalam proses penyusunan dan analisis studi kasus. Yang kedelapan itu ada studi kasus instruktif, di mana studi kasus ini fokus pada pendekatan pembelajaran dengan tujuan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pembaca. Yang kesembilan ada studi kasus instrumental. Studi kasus instrumental ini memfokuskan pada pemahaman yang lebih dalam tentang sebuah isu atau fenomena untuk mengembangkan atau memvalidasi teori tertentu. Yang ke-10 ada studi kasus instrumental ganda, di mana melibatkan dua atau lebih kasus yang digunakan untuk mengeksplorasi fenomena yang sama, tetapi dengan menggunakan instrumen penelitian yang berbeda untuk setiap kasusnya. Lalu yang terakhir ada studi kasus replikatif, yaitu mengulang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada kasus yang serupa untuk memeriksa apakah temuan tersebut dapat direplikasi atau apakah ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya ada tahapan dalam studi kasus. Yang pertama ada tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan penelitian diawali dengan mengidentifikasi situasi atau fenomena yang relevan sebagai bahan kajian.
kemudian dibandingkan dengan metode penelitian lainnya. Untuk melakukan penelitian menggunakan metode studi kasus, peneliti harus merencanakan secara ideal, karena penelitian yang baik sangat dipengaruhi oleh pertanyaan penelitian. Dengan demikian, semakin banyak pertanyaan penelitian yang diajukan, semakin banyak pula hasil penelitian yang relevan sebagai bahan kajian dan sumber rujukan. Yang kedua, ada tahap desain. Dalam tahap ini, peneliti harus mendefinisikan kasus yang akan dikaji, membangun teori, preposisi, atau isu-isu yang berkaitan dengan kemungkinan antisipasi temuan penelitian, serta generalisasinya. Desain penelitian dalam studi kasus tidak bersifat linear, sebagaimana dalam desain eksperimen. Komponen desain penelitian studi kasus meliputi pertanyaan penelitian dari kasus yang sedang diamati, proposisi kasus berdasarkan kajian teoritis, dan hasil penelitian serupa atau terdahulu. Mendefinisikan kasus yang diamati secara konseptual, teoritis, dan implementasinya. Argumentasi logis empiris terhadap keterkaitan data yang diperoleh dengan proposisi, dan interpretasi atau pemberian makna hasil penelitian terhadap kasus dari fenomena yang sedang diamati. Desain penelitian studi kasus dapat berbentuk desain tunggal atau desain berganda dengan analisis holistik tunggal maupun atau bahkan bagaimana mendukung proposisi teoritis yang telah dikembangkan oleh peneliti dengan data yang akan diperoleh. Merencanakan dan mendesain pengumpulan data merupakan elemen penting. Yang keempat, ada pengumpulan data. Data dalam penelitian studi kasus berbentuk dokumen, catatan, arsip wawancara, pengamatan atau observasi, dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan kasus yang sedang dipelajari. Yang kelima, ada tahap analisis. Dalam tahap ini, peneliti harus memperhatikan kembali tentang pertanyaan penelitian, proposisi teoritis yang telah dikembangkan pada tahap sebelumnya. Yang keenam, ada pelaporan, tahap pelaporan. Kualitas hasil penelitian sangat ditentukan pengalaman peneliti. Peneliti pemula dapat melakukan kesalahan, namun sering waktu kesalahan tersebut dapat berkurang. Sangat penting bagi peneliti untuk mempelajari metode dan desain penelitian sebelum ke lapangan untuk mengumpulkan data. Oke, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bintang. Baik, terima kasih moderator. Di sini untuk langkah studi kasus sendiri itu terdapat ada 10 langkah. Yang pertama untuk pemilihan tema, topik, dan juga kasus. Yang kedua ini untuk pembacaan literatura. Yang ketiga ini untuk perumusan fokus dan masalah penelitian yang akan kita teliti. Lalu keempat ini proses untuk pengumpulan datanya. Setelah untuk pengumpulan data, adanya penyempurnaan data dari hasil studi kasusnya itu. Dan keenam, untuk pengolahan data lebih lanjut, yang mana ini dilanjutkan untuk dialog teoretik. Yang kedelapan, ini triangulasi temuan atau konfirmabilitas. Yang 9, kesimpulan dan hasil penelitian. Selanjutnya, untuk laporan penelitian. Saya kembalikan lagi ke moderator. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syifa Nabila. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan pada metode penelitian studi kasus. Yang pertama itu, studi kasus itu dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antara variabel serta proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. Yang kedua, studi kasus itu memberikan kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar perilaku manusia. Nah, melalui penyelidikan intensif, penelitian itu dapat menemukan karakteristik dan juga hubungan yang mungkin tidak diharapkan atau tidak diduga sebelumnya. Yang ketiga, studi kasus dapat menyajikan data-data dan juga temuan yang sangat berguna sebagai dasar untuk membangun latar permasalahan bagi perencanaan penelitian lebih besar dan mendalam dalam rangka pengembangan ilmu-ilmu sosial. Adapun kekurangan dari metode penelitian studi kasus, diantaranya yang pertama, studi kasus itu melakukan kediaman studi itu akan menjadi sulit untuk digeneralisasikan.
Yang kedua, studi kasus itu kurang mampu untuk mengendalikan bias subjektivitas dari si peneliti. Dan yang ketiga, kekurangannya biaya penyelenggaraan yang relatif mahal. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sebelum kita mengakhiri presentasi kali ini, dari kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis artikel yang berhubungan dengan studi kasus. Oke, di sini sudah ada artikel yang kami analisis. Artikel yang kami analisis berjudul tentang analisis pemahaman konsep perbandingan trigonometri SMA. Nah, jenis studi kasus yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kasus eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, teknik pengumpulan datanya adalah hasil latihan soal siswa dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan dan kesimpulan yang kami analisis adalah dalam artikel yang berjudul Analisis Pemahaman Konsep Perbandingan Trigonometri pada Siswa SMA, tidak terdapat kekeliruan dalam menerapkan metode penelitian studi kasus. Peneliti sangat baik dalam menggunakan studi kasus eksplanasif yang merupakan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab di balik suatu peristiwa atau fenomena tertentu. Mungkin sekian analisis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika dan teman-teman semuanya yang telah hadir pada Zoom kali ini. Di sini kelompok 5 akan membawakan materi mengenai eksperimen dan kuasi eksperimen. Next. Anggota dari kelompok 5 sendiri ada Bintang Sinta Maida dengan NPM tertera, Raka Agan Hafiz dengan NPM tertera, Rohma dengan NPM tertera, dan saya sendiri Syifa Nabilah dengan NPM tertera. Di pembahasan kali ini ada metode penelitian eksperimen dan kuasi eksperimen. Kali ini kita akan membahas metode penelitian eksperimen terlebih dahulu. Next. Untuk pengertian akan dijelaskan oleh Teh Bintang. Pada Teh Bintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengertian eksperimen sendiri. Eksperimen merupakan modifikasi kondisi yang dilakukan secara sengaja dan terkontrol dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada peristiwa itu sendiri. Ini menurut Mas Ali pada tahun 1993. Nah, sedangkan untuk metode penelitian eksperimen adalah pendekatan penelitian ilmiah yang dirancang untuk menguji hipotesis kausal atau hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel. Untuk metode ini sering digunakan untuk menentukan apakah ada pengaruh dari suatu variabel independen, faktor atau kondisi perubahan terhadap variabel dependen hasil yang ingin diukur. Untuk metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris, namun bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Jadi untuk penelitian eksperimen yang mendasarkan pada paradigma positivistik pada awalnya memang banyak diterapkan pada penelitian ilmu-ilmu keras atau hard science, seperti biologi dan fisika yang kemudian diadopsi untuk diterapkan pada bidang lainnya, termasuk bidang sosial dan pendidikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Teh Bintang. Boleh di next ya. Selanjutnya ada langkah-langkah dari penelitian eksperimen yang akan dijelaskan oleh Teh Rohmah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah dalam penelitian eksperimen, yaitu yang pertama meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang kedua mengidentifikasi dan membatasi masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat menyusun rencana secara lengkap dan operasional, yang dimana itu meliputi menentukan variabel bebas dan terikatnya, yaitu lalu memilih desain yang digunakan, lalu menentukan sampel,
menyusun alat, membuat outline prosedur pengumpulan data, dan merumuskan hipotesis statistiknya. Lalu yang kelima yaitu melakukan eksperimen. Kemudian yang keenam menyusun data untuk memudahkan pengolahan. Yang ketujuh menentukan taraf signifikansi yang akan digunakan dalam menguji hipotesis. Yang kedelapan mengolah data dengan metode statistik. Yang kesembilan melakukan penafsiran dan yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Rohmah. Selanjutnya ada karakteristik dari penelitian eksperimen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penelitian eksperimen itu sendiri itu adalah pengamatan atau observasi terhadap hubungan kausal antara munculnya suatu akibat atau variabel terikat dan juga sebab variabel bebas melalui suatu upaya sengaja yang dilakukan oleh peneliti. Nah, ada beberapa karakteristik yang membedakan eksperimen ini dengan jenis penelitian lain. Ada manipulasi variabel, kontrol itu ada hubungan kausal antara variabel bebas tadi dengan variabel terikat yang valid. Terus ada penugasan random atau random assignment. Terus ada perlakuan atau treatment. Berikut disajikan beberapa karakteristik penelitian eksperimen yang membedakan dengan penelitian positivistik lainnya. Yaitu yang pertama, metode eksperimen merupakan satu-satunya metode penelitian yang dianggap paling dapat menguji hipotesis, hubungan sebab akibat, atau paling dapat memenuhi validitas internal. Yang kedua, metode eksperimen itu merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling ketat dibanding jenis penelitian yang lain. Yang ketiga, metode eksperimen merupakan penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap dampaknya dalam kondisi yang terkendalikan. Boleh di next. Selanjutnya ada ciri khas dari penelitian eksperimen yang akan dijelaskan oleh Kang Raka. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada ciri khas penelitian eksperimen. Ciri khas yang membedakan penelitian eksperimen dengan penelitian yang lain antara lain yaitu yang pertama, satu atau lebih variabel bebas dimanipulasi atau kondisinya dibuat berbeda, misalnya treatment dan non-treatment. Yang kedua, semua variabel lainnya terkecuali variabel perlakuan atau variabel bebas dikendalikan atau juga dipertahankan tetap. Yang ketiga, pengaruh manipulasi variabel bebas atau juga pemberian perlakuan terhadap variabel terikat yang diamati dengan asumsi karena diberi perlakuan yang berbeda, maka akan berdampak yang berbeda pula. Yang keempat, adanya komparasi, sehingga perlu penyamaan antara kelompok yang akan dikenai perlakuan dengan kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Atau dua kelompok yang akan dibandingkan tersebut harus komparabel. Next. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup penelitian eksperimen. Yang pertama, sebagian besar eksperimen dalam bidang pendidikan pada umumnya dilakukan dalam rangka melakukan inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, biasanya berkaitan dengan usaha untuk menguji pengaruh materi, media, metode, atau praktik pendidikan yang baru terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, rancangan penelitian eksperimen pada umumnya menggunakan variabel tunggal. Di antaranya yang pertama, satu variabel perlakuan dimanipulasikan atau dibuat kondisinya berbeda. Selanjutnya diamati akibat atau dampak dari perlakuan tersebut terhadap satu atau lebih variabel, tergantung. Yang kedua, variabel yang dimanipulasikan disebut variabel perlakuan, variabel treatment, variabel eksperimen, atau variabel independen. Yang ketiga, variabel yang merupakan akibat atau dampak disebut variabel tergantung, variabel dependen, atau variabel dampak. Dan yang keempat atau yang terakhir, masalah pokok, yaitu menentukan kelompok kontrol atau pembanding yang sebanding atau komparabel dan membuat konstan mengontrol atau mengendalikan variabel-variabel non-eksperimental yang dapat mempengaruhi variabel dampak. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Kang Raka. Ya, baik. Itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Apik Jurkanain MPD
selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dan teman-teman yang hadir pada diskusi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil makalah mengenai metode fenomenologi. Boleh di next? Adapun anggota kelompok 5 itu terdiri dari Bintang Sinta Maida dengan NPM tertera, Raka Agnan Hafid dengan NPM tertera, dan saya sendiri selaku moderator, Rohma dengan NPM tertera, dan Syifa Nabilah dengan NPM tertera. Selanjutnya masuk ke materi yang pertama, mengenai pengertian fenomenologi yang akan dijelaskan oleh Syifa Nabila. Kepadanya saya persilakan. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian fenomenologi. Nah, kata fenomenologi itu dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata painomenon dan logos dalam bahasa Yunani. Nah, painomenon itu berasal dari kata painu yang berarti membuat kelihatan atau membuat tampak. Secara umum, painomenon itu berarti tampak atau memperlihatkan, sedangkan logos adalah ilmu atau ucapan. Dengan demikian, fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu tentang fenomena yang menampakkan diri dari kesadaran. Menurut Creswell tahun 2013, fenomenologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada kesamaan pengalaman hidup dalam kelompok tertentu. Tujuannya itu untuk sampai pada deskripsi sifat dari fenomena tertentu. Selanjutnya, jenis-jenis fenomenologi. Metode kualitatif fenomenologi itu dapat diimplementasikan melalui beberapa pendekatan yang menitik beratkan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif individu. Nah, di sini ada beberapa jenis metode kualitatif fenomenologi yang umum. Yang pertama itu ada fenomenologi deskriptif. Nah, fenomenologi deskriptif ini berfokus pada penjelasan secara mendalam tentang pengalaman hidup secara individu ataupun kelompok. Tidak melakukan interpretasi teoritis secara aktif, tetapi lebih berorientasi pada penangkapan makna langsung dari pengalaman. Yang kedua ada fenomenologi eksistensial. Ini lebih menekankan pada aspek-aspek eksistensial manusia seperti kebebasan, makna hidup, dan juga pilihan individu. Fenomenologi ini juga mencoba untuk memahami bagaimana individu itu memberikan makna pada pengalaman mereka. Yang ketiga ada fenomenologi hermeneutik. Nah, fenomenologi ini menyertakan unsur hermeneutik atau ilmu penafsiran dalam analisis fenomenologis, menyoroti pentingnya konteks budaya, histori, dan juga linguistik dalam pemahaman pengalaman. Yang keempat adalah fenomenologi transdental, berfokus pada identifikasi esensi atau struktur inti dari fenomena, yang melibatkan proses reduksi fenomenologis untuk memisahkan pengalaman dari interpretasi atau prekonsepsi. Yang kelima ada fenomenologi etnografi. Fenomenologi ini menggabungkan elemen etnografi dalam studi fenomenologi dan juga melibatkan partisipasi langsung dan observasi dalam konteks budaya tertentu untuk memahami pengalaman. Yang keenam ada fenomenologi sosial. Fenomenologi sosial ini menyelidiki sesuai dengan namanya bagaimana faktor sosial itu mempengaruhi pengalaman individu dan juga berfokus pada analisis interaksi sosial dan konstruksi sosial dari fenomena. Yang ketujuh ada fenomenologi interpretatif. Fenomenologi ini mencakup pada proses interpretatif dalam pemahaman fenomena dan memberikan ruang untuk refleksi dan penafsiran peneliti terhadap pengalaman subjektif. Yang terakhir ada fenomenologi kritis. Fenomenologi kritis ini menyelidiki faktor-faktor kekuasaan dan struktural yang mempengaruhi pengalaman dan menggabungkan aspek kritis dalam analisis fenomenologis. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Syifa Nabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Raka Agnan Hafid. Kepadanya saya persilakan. Ya, ada karakteristik dan ciri-ciri fenomenologi. Yang pertama, fokus pada pengalaman subjektif. Pemahaman dan interpretasi pengalaman subjektif individu atau kelompok merupakan fokus utama penelitian fenomenologis. Yang kedua ada deskriptif mendalam.
memberikan deskripsi mendalam dan rinci terhadap fenomena yang diteliti, mencakup aspek-aspek seperti perasaan, makna, dan konteks pengalaman. Yang ketiga, ada reduksi fenomenologis, melibatkan reduksi fenomenologis untuk mengurangi prasangka dan pemahaman sebelumnya, sehingga penelitian terlebih terfokus pada esensi atau inti fenomena. Yang keempat, inti atau esensi fenomena, mencari pemahaman terhadap inti atau esensi dari fenomena yang diamati. Yang kelima, partisipasi dan refleksi. Terkadang melibatkan partisipasi peneliti dalam pengalaman atau refleksi mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Yang keenam, ada analisis kualitatif. Bersifat kualitatif, menggunakan analisis kualitatif untuk memahami makna dan signifikansi dari data. Yang ketujuh, ada keterbukaan terhadap pengalaman beragam, mengakui keberagaman pengalaman individu atau kelompok dan tidak mengasumsikan homogenitas. Yang kedelapan, pendekatan induktif, bersifat induktif di mana temuan dan konsep dikembangkan dari data yang dikumpulkan selama penelitian. Yang kesembilan, ada konteks budaya dan sejarah, memasukkan konteks budaya dan sejarah dalam pemahaman fenomena, mengakui pengaruhnya terhadap pengalaman subjektif. Yang ke-10, ada pendekatan holistik. Pendekatan holistik itu menggambarkan fenomena secara menyeluruh tanpa memecahnya menjadi bagian-bagian terpisah. Yang ke-11, ada keterlibatan peneliti subjektif, mengakui peneliti memiliki peran subjektif dan dapat mempengaruhi proses penelitian, dan kadang-kadang memasukkan refleksi peneliti dalam laporan penelitian. Yang ke-12, ada ketidakpastian dan fleksibilitas, mengakui bahwa pengalaman manusia kompleks dan subjektif, dan penelitian fenomenologis mungkin melibatkan ketidakpastian dan perubahan selama proses. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian terbuka. Pertanyaan penelitian biasanya dirancang untuk memberikan kebebasan kepada partisipan untuk mengekspresikan pengalaman mereka tanpa mempengaruhi terlalu banyak dari peneliti. Yang ke-14, penghargaan terhadap subjektivitas. Memahami bahwa subjektivitas individu merupakan bagian penting dari pengalaman dan mencoba untuk memahami makna yang diberikan oleh subjek pada pengalaman mereka. Yang terakhir, ada kegiatan pemahaman. Lebih dari sekedar mencari deskripsi, metode ini mencoba untuk memahami makna subjektif di balik pengalaman individu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Raka. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bintang Sita Maida. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini untuk proses penelitian itu terbagi menjadi 12. Yang pertama itu pertimbangan awal. Untuk pertimbangan awal ini mendefinisikan tujuan penelitian dan memilih jenis fenomenologi yang sesuai dengan pernyataan penelitian. Menentukan apakah akan menggunakan pendekatan deskriptif, eksistensial, hermeneutik, atau sejenis fenomenologi lainnya. Untuk yang kedua ini seleksi partisipan, yang mana memilih partisipan yang memiliki pengalaman yang relevan dengan fenomena yang diteliti. Partisipan yang dipilih harus mampu menyampaikan pengalaman subjektif dengan baik. Yang ketiga itu pendekatan terhadap partisipan, yaitu mendekati partisipan dan menjelaskan tujuan penelitian dengan transparan. Menjelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman mereka. Yang keempat, pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai seperti wawancara mendalam, pengamatan, atau jurnal refleksi. Wawancara sering menjadi metode utama untuk menggali informasi mendalam tentang pengalaman subjektif. Yang kelima, deskripsi faktual. Ini mencatat data secara faktual tanpa memberikan interpretasi atau
analisis lebih lanjut. Ini fokus pada deskripsi langsung dan dari pengalaman yang dilaporkan oleh partisipan. Yang keenam, analisis fenomenologis awal yang memulai proses analisis fenomenologis mungkin dengan melakukan reduksi fenomenologis untuk mengidentifikasi esensi atau struktur inti dari fenomena, yaitu menganalisis transkrip wawancara dan mencari tema-tema utama. Yang ketujuh, ini mengeksplorasi makna dan esensi, yaitu mengeksplorasi makna dan esensi dari pengalaman yang diungkapkan oleh partisipan, fokus pada pemahaman mendalam tentang apa yang membuat pengalaman tersebut unik. Yang kedelapan, yaitu pemahaman terdalam. Ini melibatkan pemahaman terdalam terhadap pengalaman subjektif, mencari makna yang mendasarinya, lalu memahami bagaimana individu memberikan makna pada pengalaman mereka. Yang kesembilan, penafsiran dan konteks budaya. Memasukkan proses penafsiran dan memahami konteks budaya atau historis yang mempengaruhi pengalaman. Ini menggabungkan unsur-unsur hermeneutik jika diperlukan. Yang kesepuluh, pengembangan temuan dan konsep. Mengembangkan temuan-temuan utama dan konsep-konsep yang muncul dari analisis data, lalu menyusun naratif yang menggambarkan esensi fenomena. Yang ke-11, verifikasi dan keandalan, yaitu melakukan verifikasi terhadap temuan dengan kembali kepada partisipan atau menggunakan triangulasi dengan metode atau sumber data lainnya. Yang ke-12, yaitu penyusunan laporan penelitian. Ini menyusun laporan penelitian yang jelas dan rinci, menggambarkan temuan dan juga interpretasi dengan mendukung dengan kutipan atau contoh dari data. Cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai fokus penelitian. Nah, fokus penelitian pada metode fenomenologi ini itu fokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu atau kelompok terhadap fenomena tertentu. Tujuannya itu untuk merinci dan menggambarkan esensi atau struktur inti dari pengalaman tersebut. Adapun fokus penelitian pada metode fenomenologi ini terbagi dalam beberapa fokus utamanya, yaitu yang pertama, pengalaman subjektif, di mana fenomenologi ini bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif yang merujuk pada cara individu merasakan, memahami, dan memberi makna pada dunia mereka. Jadi fokus utamanya itu adalah pada sudut pandang partisipan atau manusia tersebut. Yang kedua, esensi fenomena. Penelitian fenomenologi ini berusaha mengidentifikasi esensi atau struktur inti dari fenomena tersebut, di mana pada metode fenomenologi ini akan melibatkan pencarian untuk menangkap inti makna yang mendasari pengalaman tersebut. Yang ketiga, yaitu deskripsi mendalam. Nah, pada tahap awal penelitian, fokus pada deskripsi mendalam dari pengalaman tanpa melakukan interpretasi atau analisis yang lebih lanjut. Tujuannya yaitu untuk memberikan gambaran yang seakurat mungkin dari fenomena yang diamati tersebut. Yang keempat adalah reduksi fenomenologis, di mana proses reduksi fenomenologis ini digunakan untuk mengurangi interpretasi, prasangka, dan pengetahuan sebelumnya yang mungkin dimiliki oleh peneliti, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih murni. Yang kelima, itu pertanyaan terbuka. Pertanyaan pada penelitian metode fenomenologi ini seringkali dirancang untuk sifatnya itu terbuka, yaitu memberikan kebebasan kepada partisipan untuk menjelaskan pengalaman mereka tanpa terlalu banyak pengaruh dari peneliti. Yang keenam, itu konteks budaya dan sejarah. Memasukkan konteks budaya dan sejarah sebagai bagian dari pemahaman fenomena fenomenologi ini juga dapat mencoba memahami bagaimana konteks tersebut itu mempengaruhi cara individu tersebut pada saat mengalami suatu fenomena. Yang ketujuh, analisis tematik. Proses analisis fenomenologi sering melibatkan identifikasi tema-tema utama yang muncul dari data.
Ini membantu dalam merinci pola atau esensi yang dapat ditemukan di antara pengalaman yang berbeda. Yang ke-8, itu ada makna individu. Penelitian fenomenologi ini mengejar pemahaman tentang makna yang diberikan oleh individu pada pengalaman mereka sendiri, yaitu mencakup pemahaman bagaimana individu memberikan interpretasi dan memberi makna pada aspek-aspek tertentu dari fenomena tersebut. Yang ke-9, itu pemahaman holistik. Nah, fokus pada pemahaman holistik terhadap fenomena ini berarti melihatnya itu sebagai satu kesatuan utuh tanpa memecahnya menjadi bagian-bagian terpisah. Yang terakhir atau yang ke-10 itu ada refleksi dan penafsiran. Pada fenomenologi, peneliti sering mencakup refleksi dan penafsiran pribadi mereka terhadap data sebagai bagian dari pemahaman yang mendalam terhadap fenomena tersebut. Ini mencerminkan pengakuan bahwa peneliti juga merupakan subjek yang aktif dalam proses penelitian. Boleh di next. Jadi, kesimpulannya, fenomenologi ini adalah suatu ilmu yang mengungkapkan bagaimana suatu kejadian berdasarkan dari bagaimana proses pemaknaan satu hal yang dialami oleh individu. Dalam penelitian fenomenologi, terdapat suatu kajian penelitian yang berlandaskan subjektivitas yang tidak dapat diukur secara pasti melalui angka, tetapi berdasarkan opini dan pengalaman masing-masing individu dan keadaan yang ada. Ini menjadikan penelitian fenomenologi ini bersifat kondisional. Fenomenologi bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena sebagaimana fenomena tersebut dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenologi ini juga merupakan suatu metode riset yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan persepsi sensorik yang berbeda dengan persepsi lainnya. Penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengetahui secara lebih dalam tentang pengalaman dan makna individu yang melakukan pernikahan beda budaya. Sebelum kita akhiri, berikut ada contoh artikel yang kelompok kami analisis mengenai metode penelitian fenomenologi. Nah, kami menganalisis artikel mengenai metode fenomenologi yang ditulis oleh Mega Cynthia Asoraya pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP pada Materi Relasi dan Fungsi. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk menelaah kemampuan penalaran matematis siswa kelas 8 mengenai relasi dan fungsi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah fenomenologi dengan instrumennya yaitu tes dan non-tes atau wawancara. Artikel tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang rendahnya kemampuan penalaran matematis siswa SMP pada materi relasi dan fungsi. Ini dijelaskan pada hasil analisis data, di mana berdasarkan penelitian yang dilakukan pada siswa SMP Negeri 2 Karawang Barat, itu hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar siswa itu memiliki kemampuan penalaran matematis yang rendah. Siswa dengan kemampuan penalaran matematis tinggi itu mampu menyelesaikan semua indikator penalaran matematis dengan baik, sementara siswa dengan kemampuan rendah hanya mampu menyelesaikan sedikit dari indikator yang diberikan. Nah, faktor-faktor rendahnya kemampuan penalaran pada artikel ini yaitu sebagian besar siswanya itu tidak begitu peduli untuk memahami masalah dan konsep dari pertanyaan yang diberikan. Kemudian siswanya juga tidak memahami formula dalam mengerjakan masalah dan konsep dari pertanyaan yang diberikan. Dengan adanya mengenal materi yang diajarkan sehingga melupakan materi yang diajarkan sebelumnya atau yang lebih dahulu. Juga itu tidak mencermati apa yang menjadi masalah dalam soal atau tidak memiliki ide untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, faktor ini tuh faktor seperti kurangnya minat siswa dan model pembelajaran yang kurang menarik juga nanti turut berkontribusi pada rendahnya kemampuan penalaran matematis. Sehingga diperlukan taktik atau metode pengajaran yang dapat meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran matematika. Artikel ini memberi pemahaman yang penting tentang masalah ini dan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu metodologi penelitian pendidikan matematika. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya untuk berdiskusi pada malam hari ini. Baik, di sini kita akan menjelaskan mengenai kuasi eksperimen. Dengan anggotanya saya sendiri, Bintang Sintameda, Raka Agan Hafiz, Sipa Nabila, dan juga Rohmah. Selanjutnya, di sini ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Sipa Nabila. Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen merupakan satu eksperimen yang penempatan unit terkecil eksperimen ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol tidak dilakukan dengan acak atau non-random assignment. Jika sebuah eksperimen melakukan penempatan secara acak individu ke kelompok eksperimen dan kontrol, maka disebut sebagai eksperimen acak. Nah, penelitian eksperimen semu atau eksperimen kuasi pada dasarnya sama dengan penelitian eksperimen murni. Penelitian eksperimen murni dalam bidang pendidikan, subjek atau partisipan penelitian dipilih secara random di mana setiap subjek memperoleh peluang sama untuk dijadikan subjek penelitian. Peneliti memanipulasi subjek sesuai dengan rancangannya. Nah, berbeda dengan penelitian kuasi. Nah, peneliti kuasi ini tuh dia tidak mempunyai keleluasaan untuk memanipulasi subjek. Artinya, random kelompok biasanya dipakai sebagai dasar untuk menetapkan sebagai kelompok, perlakuan, dan juga kontrol. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sipa Nabila. Selanjutnya, di sini ada rancangan yang akan dijelaskan oleh Rohmah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini ada rancangan dari kuasi eksperimen. Yang pertama, rancangan tanpa kelompok kontrol atau tanpa pengukuran pra-perlakuan. Di dalam rancangan ini terdiri dari 7 jenis. Yang pertama yaitu rancangan satu kelompok itu dengan hanya pengukuran pasca perlakuan. Yang kedua, rancangan satu kelompok hanya pengukuran pasca perlakuan dengan menggunakan banyak pengukuran pasca perlakuan yang substantif. Lalu rancangan satu kelompok pra-perlakuan dan pasca perlakuan dikelompokkan. Kemudian satu kelompok pra-perlakuan dan pasca perlakuan dengan menggunakan satu variabel dependen yang tidak setara. Rancangan penghilangan perlakuan atau remove treatment decide dan rancangan pengulangan perlakuan yaitu revert treatment decide. Yang kedua, itu ada rancangan diskontinuitas regresi atau regression discontinuity designs. Di mana dalam rancangan ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama, rancangan kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan dengan sampel pra-perlakuan dan pasca perlakuan yang sama. Yang kedua, rancangan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan dengan sampel pra-perlakuan dan pasca perlakuan yang sama disertai dengan 2 pengukuran pra-perlakuan. Yang ketiga, rancangan kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan dengan sampel pra-perlakuan dan pasca perlakuan yang sama yang disertai dengan replikasi perlakuan pada kelompok kontrol. Yang keempat, rancangan kelompok kontrol yang tidak menerima perlakuan dengan sampel pra-perlakuan dan pasca perlakuan yang sama disertai kelompok kontrol yang akan diberikan perlakuan yang bertentangan. Yang kelima, rancangan kelompok kontrol cohort atau cohort control group designs. Yang keenam yaitu rancangan kelompok kontrol cohort dengan pengukuran pra-perlakuan pada setiap cohortnya. Lalu yang ketiga di sini ada rancangan dengan kelompok kontrol dan pengukuran pra-perlakuan. Rancangan runtut waktu menunjuk pada serangkaian observasi secara berurutan pada variabel yang sama. Nah, observasi yang berurutan ini biasa dalam jangka panjang, kemudian dibagi kepada 2 fase, yaitu 1 unit orang yang sama, misalnya seorang pasien atau penyakit tertentu, maupun unit keduanya yaitu yang berbeda namun mirip. Lalu yang keempat, rancangan runtut waktu. Dalam rancangan runtut waktu ini terdapat diskontinuasi regresi yang dimana menempatkan subjek ke kelompok perlakuan dan kontrol berdasarkan apakah subjek tersebut itu mendapatkan skor di bawah atau skor di atas memotong atau cut-off score. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Rahma. Selanjutnya, sebentar. Di sini ada pun manfaatnya. Ini akan dijelaskan oleh Raka. Untuk rekan saya dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada manfaat metode kuasi eksperimen. Yang pertama ada mengatasi masalah etis. Terdapat situasi di mana eksperimen sejati tidak dapat dilakukan karena masalah etis. Dalam kasus ini, teknik kuasi eksperimen dapat membantu peneliti untuk mengumpulkan data tanpa melanggar etika ataupun merugikan subjek penelitian. Yang kedua, relevansi dalam situasi dunia nyata. Teknik kuasi eksperimen sering digunakan dalam situasi dunia nyata seperti di bidang kesehatan atau pendidikan. Yang ketiga, ada fleksibilitas dalam penelitian. Teknik kuasi eksperimen memungkinkan peneliti untuk mengontrol variabel tanpa harus membatasi variabel lainnya. Yang keempat, kelayakan dalam pengaturan dunia. Desain kuasi eksperimental dapat digunakan di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga kesehatan masyarakat dan lainnya. Salah satu keuntungan signifikan dari eksperimen kuasi adalah kelayakannya dalam pengaturan dunia. Next. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kuasi eksperimen. Yang pertama ada kelebihan kuasi eksperimen. 1. Fleksibilitas dalam penelitian. Memungkinkan peneliti untuk mengontrol faktor-faktor tertentu tanpa harus membatasi variabel lainnya. Kelebihan yang kedua yaitu ada relevansi dalam situasi dunia nyata. Sering digunakan dalam situasi dunia nyata seperti di bidang kesehatan atau pendidikan, sehingga temuan yang dihasilkan lebih relevan. Yang keempat ada kemampuan menangani masalah etis. Dapat membantu peneliti mengumpulkan data tanpa melanggar etika atau merugikan subjek penelitian. Selanjutnya ada kekurangan kuasi eksperimen. Yang pertama, tidak dapat mengukur kausalitas dengan akurat. Variabel lain yang tidak dikendalikan dapat mempengaruhi hasil penelitian sehingga sulit untuk menarik kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat. Yang kedua, kemungkinan bias yang lebih tinggi, terutama dalam pemilihan subjek penelitian yang dapat mengakibatkan hasil penelitian menjadi tidak representatif atau tidak akurat. Dan terakhir, ada tidak adanya randomisasi, yaitu tidak ada penugasan acak terhadap partisipan yang memperkenalkan kemungkinan adanya variabel perancu yang mempengaruhi hasil. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Di sini ada contoh penerapannya. Kami mengambil artikel yang berjudul Peningkatan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa melalui Pembelajaran Kooperatif Teknik Kancing Gemerencing dengan Number Head Together. Nah, dalam sebuah penelitian kuasi eksperimen yang dilakukan oleh Muna dan Afriansa tahun 2016, dua teknik pengajaran matematika dibandingkan di dua kelas yang berbeda. Kelas pertama yang disebut kelas A adalah kelas eksperimen kuasi 1 yang menggunakan teknik pengajaran kancing Gemerencing. Kelas X1, kelas kedua yang disebut sebagai kelas B adalah kelas eksperimen kuasi 2 yang menggunakan teknik pengajaran Number Head Together atau NHT. Kedua kelas menjalani pre-test dan post-test untuk mengukur dampak teknik pengajaran terhadap pemahaman matematika. Nah, studi ini melibatkan siswa kelas 7 dari SMPN 5 Garut dengan kelas 7H sebagai kelas eksperimen kuasi 1 dan kelas 7F sebagai kelas eksperimen kuasi 2. Nah, untuk proses pengumpulan data meliputi tes dan angket sebagai instrumen pengumpulan data. Studi ini menemukan bahwa teknik NHT X2 di kelas B ini menghasilkan peningkatan rata-rata lebih tinggi dalam pemahaman matematika siswa dibandingkan dengan teknik kancing gemercing X1 di kelas A. Nah, untuk penelitian ini merupakan penerapan dari metode kuasi eksperimen dalam penelitian pendidikan, di mana berbagai teknik pengajaran diterapkan di kelas-kelas terpisah untuk mengevaluasi dampaknya terhadap hasil belajar siswa. Baik, itu contoh penerapannya. Di sini ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya, metode penelitian eksperimen adalah pendekatan penelitian ilmiah yang dirancang untuk menguji hipotesis kausal atau hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel.
Nah, metode ini sering digunakan untuk menentukan apakah pengaruh dari suatu variabel independen faktor atau kondisi perubahan terhadap variabel dependen, hasil yang ingin diukur. Metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan untuk penelitian yang bersifat laboratoris. Namun, bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Sedangkan eksperimen kuasi sendiri adalah eksperimen yang tidak menempatkan subjek baik ke dalam kelompok eksperimen atau kelompok kontrol secara acak. Terdapat 4 tipe rancangan eksperimen kuasi, yaitu masing-masing tipe rancangan dirinci ke dalam rancangan lebih spesifik. Nah, elemen eksperimen ada 4, yakni penempatan subjek ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol, pengukuran variabel dependent, kelompok pembanding, serta perlakuan. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Rafiq Zulkarnain, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan. Dan teman-teman yang saya banggakan sekalian. Izinkan kami menjelaskan tentang metode penelitian etnomatematika. Jenis etnomatematika. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Bintang Sinta, yang kedua ada Rakagan Hafiz, yang ketiga ada Rohmah, yang keempat ada Siva Nabila. Oke, langsung aja ke pembahasan. Di sini ada latar belakang, yaitu matematika merupakan suatu disiplin ilmu yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan dalam menunjang ilmu sosial dan budaya. Pendidikan dan kebudayaan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena kebudayaan merupakan suatu kesatuan utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam masyarakat, dan pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat. Nah, di sini ada pengertian etnomatematika. Etnomatematika adalah kajian matematika yang bertujuan untuk mengungkap konsep matematika yang terdapat dalam suatu kelompok budaya. Etnomatematika berasal dari kata etnos, etnis atau budaya, dan matematika yang berarti matematika. Istilah etnomatematika diciptakan oleh De Ambrosio pada tahun 1989 untuk menggambarkan praktek matematika pada kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan di setiap budaya. Di sini ada pengertian yang menurut ahli. Pengertian menurut Rahmawati pada tahun 2015, etnomatematika didefinisikan sebagai matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya seperti masyarakat, perkotaan, dan pedesaan, atau kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan lainnya. Menurut Yusuf pada tahun 2010, etnomatematika adalah matematika yang tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan tertentu. Yang selanjutnya ada manfaat dari metode penelitian etnomatematika yang akan dijelaskan oleh Rohma. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada manfaat dari etnomatematika. Adanya matematika etnis atau etnomatematika dalam pembelajaran matematika berarti pembelajaran matematika itu tidak hanya terbatas di dalam kelas saja, melainkan di dunia luar yang dijadikan sebagai media pembelajaran matematika dengan cara mengunjungi dan berinteraksi dengan budaya lokal untuk menghadirkan nuansa baru. Adapun manfaat dari etnomatematika dalam pendidikan matematika itu sendiri, yaitu ada 5. Yang pertama, mengurangi kesenjangan budaya. Etnomatematika ini membantu dalam memahami perbedaan budaya dalam pembelajaran matematika, sehingga dapat mengurangi kesenjangan budaya dalam pendidikan. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar. Pendekatan etnomatematika dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, sehingga berpotensi untuk meningkatkan hasil belajar matematika yang lebih baik. Yang ketiga, relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Etnomatematika ini membuat pembelajaran matematika lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami konsep matematika itu sendiri. Yang keempat, mendukung inklusi, di mana studi etnomatematika ini juga berkontribusi pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dalam pendidikan matematika. Yang terakhir atau yang kelima yaitu mengembangkan keterampilan mandiri. Etnomatematika memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan mandiri
dalam menghapuskan masalah matematika yang terkait dengan kebudayaan mereka. Kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Rohmah. Selanjutnya ada ruang lingkup yang akan dijelaskan oleh Bintang. Baik, terima kasih. Di sini untuk ruang lingkupnya sendiri, etnomatematika adalah studi tentang bagaimana matematika dipahami, diajarkan, dan digunakan dalam berbagai budaya yang dikembangkan sebagai pengkajian terhadap berbagai cara, teknik, dan kemampuan masyarakat dalam kelompok budaya tertentu guna memahami dan menjelaskan pengetahuan matematika yang dimiliki. Nah, di sini ada subjek dari studi etnomatematika adalah semua kelompok budaya yang meliputi etnik dan semua kelompok yang memiliki jargon, kode, simbol, mitos, atau cara khusus dalam bernalar dan menyimpulkan. Yang kedua, di sini ada objek kajian etnomatematika berupa kegiatan sehari-hari dan karya manusia, di mana kedua dibentuk oleh ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya dalam budaya lokal. Yang ketiga, ini studi etnomatematika meliputi pengetahuan dan perilaku kelompok budaya mengenai ruang, waktu, pengukuran, pengelompokan, perbandingan, kuantitas, dan pengambilan kesimpulan. Yang terakhir itu etnomatematika fokus dalam mempelajari bagaimana kelompok budaya tersebut belajar dan mengajarkan representasi matematika mereka, yaitu dengan menemukan pola penalaran pada praktisi budaya untuk memahami transisi dari artefak ke manfaat, ke knowing dan doing, serta menghubungkan antara teori dan praktiknya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya ada aktivitas etnomatematika yang akan dijelaskan oleh Sipa Nabila. Terima kasih moderator. Di sini saya ingin melanjutkan, yaitu ada aktivitas etnomatematika. Contohnya itu ada di masyarakat. Nah, aktivitas etnomatematika itu yang pertama ada petani. Petani itu meliputi aktivitas mencacah, menghitung, mengukur, dan mendesain yang menunjukkan pemahaman mengenai konsep perbandingan senilai serta berbalik nilai. Aktivitas yang kedua itu ada di pasar tradisional. Aktivitas etnomatematika yang ada di pasar tradisional itu meliputi konsep matematika dalam aktivitas seperti mengelompokkan, berhitung, membilang, dan sebagainya. Aktivitas yang ketiga itu terkait dengan berbagai aspek budaya seperti kesenian tradisional, rebana yang dapat menjadi sumber pembelajaran matematika. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Sipa Nabila. Kesimpulan dari etnomatematika adalah hasil dari hubungan antara budaya dan matematika. Pemahaman dari hubungan keduanya bisa dipergunakan untuk meningkatkan keefektifan proses belajar matematika pada ruang kelas yang multikultural. Studi aspek-aspek matematika yang berkaitan menggunakan budaya. Etnomatematika menangani studi komparatif matematika menurut budaya-budaya insan yang berbeda, terutama sehubungan menggunakan bagaimana matematika sudah membentuk dan dalam gilirannya dibuat oleh aneka macam nilai dan keyakinan menurut kelompok manusia. Studi ini meliputi perilaku dan pengetahuan kelompok budaya serta fokusnya adalah memudahkan pola penalaran matematika pada praktik budaya. Etnomatematika juga dapat menjadi sumber pembelajaran matematika melalui berbagai aspek budaya seperti kesenian tradisional. Meskipun demikian, mengintegrasikan perspektif etnomatematika ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran bukanlah hal yang mudah serta murah untuk diwujudkan. Namun, etnomatematika memberikan pandangan baru tentang matematika dan dapat menciptakan pembelajaran matematika yang lebih baik dan sesuai dengan konteks multikultural. Di sini kami menganalisis salah satu artikel. Dalam artikel yang kita analisis, terdapat eksplorasi yang mendalam terhadap konsep-konsep matematika yang terdapat dalam arsitektur masjid di Masjid Al-Alam Marunda. Konsep-konsep geometri seperti segitiga, persegi panjang, lingkaran, dan transformasi refleksi ditemukan dalam struktur bangunan masjid tersebut. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa konsep-konsep matematika yang terdapat dalam masjid tersebut dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika di tingkat SMP dan SMA. Hal ini menunjukkan potensi penggunaan objek budaya dan sejarah seperti masjid
sebagai sumber belajar dalam pendidikan matematika. Namun perlu diingat bahwa penggunaan objek budaya dan sejarah dalam pelajaran matematika perlu disertai dengan pendekatan yang tepat agar dapat efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematis siswa. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa etnomatematika dapat berperan sebagai sumber belajar yang menjembatani antara konsep abstrak matematika dengan objek konkret dalam memvisualisasikan secara nyata. Penelitian ini memberikan kontribusi yang penting dalam menggali potensi sumber belajar matematika dari objek budaya dan sejarah, serta menunjukkan relevansi konsep-konsep matematika dalam struktur bangunan masjid dengan kurikulum pendidikan matematika. Mungkin itu saja komentar yang kami buat untuk artikel yang kami analisis. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Dr. Apik Jurkanal MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan kepada rekan-rekan kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil makalah mengenai penelitian research and development. Di sini saya tidak sendiri dengan anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Bintang Sinta Maida, yang kedua Raka Agan Hafid, yang ketiga saya sendiri Roma, dan yang terakhir yaitu Syifa Nabilah. Yang pertama ada R&D, penelitian pengembangan juga dikenal sebagai research and development atau yang disingkat dengan R&D, yaitu jenis penelitian yang memfokuskan diri pada pengembangan pengujian dan validasi produk. Menurut para ahli, penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Tujuan dari penelitian pengembangan itu sendiri yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktik pendidikan, serta menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Secara umum, penelitian pengembangan juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Penelitian ini difungsikan sebagai dasar untuk membangun model dan teori, serta memfokuskan kajiannya pada bidang desain atau rancangan, baik itu berupa model desain, desain bahan ajar, produk atau media, maupun proses pembelajaran. Ada beberapa model penelitian pengembangan atau research and development atau R&D, yaitu yang pertama model film yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Raka Agan Hafid. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Selanjutnya ada model PLUM. Model penelitian PLUM adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian yang tertentu. Model PLUM mempunyai 5 tahap, yaitu yang pertama fase investigasi awal atau yang bisa disebut preliminary investigation. Peneliti melakukan analisis kebutuhan dan mengenali masalah yang terjadi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengungkapkan permasalahan yang mendasar dan umum terjadi pada pembelajaran matematika. Kedua, ada fase desain. Peneliti mengembangkan desain penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, desain penelitian mencakup pengembangan LKS matematika berbasis kreatif produktif untuk memfasilitasi kemampuan pemahaman masalah matematis siswa. Yang ketiga, ada fase realisasi atau konstruksi. Peneliti mengimplementasikan desain yang dibuat untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, tahap ini melibatkan pengembangan dan pengujian perangkat pembelajaran berbasis kreatif produktif. Yang keempat, ada fase evaluasi. Peneliti menganalisis data yang diperoleh dan mengevaluasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, evaluasi melibatkan pengajuan validitas dan kinerja perangkat pembelajaran berbasis kreatif produktif. Dan yang terakhir ada fase pengembangan. Peneliti menggunakan hasil evaluasi untuk mengembangkan dan mengimprovisasi desain penelitian. Dalam penelitian ini, tahap ini melibatkan revisi dan perbaikan pada perangkat pembelajaran berbasis kreatif produktif berdasarkan hasil evaluasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, model penelitian pengembangan yang kedua yaitu Didactical Design Research atau Research atau DDR yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Didactical Design Research merupakan pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada perancangan proses belajar mengajar.
di mana berawal dari teori situasi didaktik yang mengkaji bagaimana sistem pengajaran dan proses pembelajaran menyebarkan pengetahuan. DDR ini telah disesuaikan dengan berbagai budaya dan kebutuhan teoritis selama 30 tahun terakhir dan telah digunakan baik dalam penelitian didaktik teoritis maupun terapan. Dalam konteks pendidikan, DDR ini bertujuan untuk meningkatkan proses belajar mengajar, khususnya dalam mata pelajaran seperti matematika, melalui upaya penelitian dan desain. Menurut Lidinilah dalam Mardiana, H. Mulyana, dan Leo, pada tahun 2013, desain research sering digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan teori-teori didaktis dari pembelajaran bidang studi tertentu, mulai dari tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Menurut Suryadi dalam Anizar 2017, langkah-langkah formal penelitian desain didaktis atau Didactical Design Research atau yang disingkat dengan DDR pada dasarnya terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama, analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran atau prospektif analisis yang wujudnya berupa desain didaktis hipotesis termasuk ADP. Yang kedua, analisis metapedadidaktik. Yang ketiga ada analisis retrospektif atau retrospektif analisis, yakni analisis yang mengaitkan hasil analisis situasi didaktis hipotesis dengan hasil analisis metapedadidaktik secara umum. Ketiga tahapan tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan di bawah ini. Tahap pertama yaitu analisis situasi didaktis sebelum pembelajaran, itu dijabarkan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan materi yang akan menjadi bahan penelitian, lalu mencari data atau literatur mengenai materi yang telah ditentukan, kemudian mempelajari dan menganalisis materi yang telah ditentukan, lalu mengembangkan instrumen tes yang berupa tes kemampuan responden atau yang disimulkan dengan TKR, dan dengan menyusun indikator kemampuan tiap soal dan membuat atau memilih soal-soal yang variatif serta dapat memunculkan kesulitan atau learning obstacle, khususnya dalam hambatan epistemologis. Lalu melaksanakan TKR awal dan melakukan wawancara semi struktur untuk mengetahui kesulitan siswa. Kemudian menganalisis hasil dari TKR awal dan hasil wawancara untuk mengidentifikasi kesulitan. Kemudian menyusun desain didaktis yang sesuai dengan kesulitan. Lalu membuat prediksi respon siswa yang mungkin muncul pada saat desain didaktis diimplementasikan dan mempersiapkan antisipasi dari respon siswa yang mungkin muncul. Lalu yang kedua, analisis metapedadidaktis. Langkah tahapannya itu yang pertama, mengimplementasikan desain didaktis yang telah disusun, kemudian menganalisis situasi respon siswa dan antisipasi terhadap respon siswa saat desain didaktis diimplementasikan. Lalu yang ketiga yaitu analisis retrospektif. Dalam tahapannya yaitu mengaitkan prediksi respon dan antisipasi yang telah dibuat sebelumnya dengan respon siswa yang terjadi pada saat implementasi desain didaktis. Kemudian melaksanakan TKR atau tes kemampuan responden, lalu menganalisis hasil dari TKR akhir untuk mengetahui apakah kesulitan siswa ini yang teridentifikasi ini masih muncul atau tidak, lalu menganalisis efektivitas desain didaktis, dan yang terakhir yaitu menyusun laporan penelitian. Nah, hubungan guru, siswa, dan materi juga digambarkan oleh Kansanen menjadi sebuah segitiga didaktis, di mana segitiga didaktis ini kemudian dimodifikasi karena hanya menggambarkan hubungan pedagonis antar guru dan siswa dan hubungan didaktis antara siswa dan materi yang disebut sebagai antisipasi didaktis dan pentagonis yang disingkat dengan ADP. Ada beberapa jenis Didactical Design Research atau DDR, yaitu yang pertama Validation Study, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas desain didaktis yang sudah ada dan sudah teruji. Lalu yang kedua Development Study, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain didaktis baru yang inovatif. Lalu yang ketiga ada Explorative Study, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengungkap hambatan belajar dalam proses pembelajaran. Lalu yang terakhir yaitu ada Intervention Study, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas desain didaktis baru yang telah dikembangkan. Materi selanjutnya mengenai Didactical Engineering yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa Nabila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin melanjutkan
Yang ketiga ada didactical engineering atau DE. Yang pertama, pengertian didactical engineering atau DE merupakan metode penelitian yang mengandalkan teori situasi didaktis atau TDS dan anthropological theory of the didactic sebagai kerangka teorinya. Nah, ini menurut Artigu 2019 dan Godino et al. 2013, Watson dan Ohtani 2015. Adapun pengertian lain, didactical engineering atau DE merupakan sebuah desain penelitian yang dikembangkan khusus berdasarkan teori situasi didaktis Broseau sebagai cara yang dikendalikan sedemikian rupa yang berguna untuk membangun dan menilai sebuah situasi dan efektivitasnya. Ini menurut Gonzales Martin, Bloch, Duran Guerrier, dan Maschetto 2014. Nah, dari perspektif metodologi, fase penelitian DE ini ada fase analisis awal dan desain, fase perspektif. DE dilakukan observasi dalam kolaborasi dengan guru. Lebih detailnya, konfrontasiari, dua gagasan tentang analisis a priori dan hypothetic learning trajectory sangat diunggulkan pada pendekatan tersebut. Prioritas dalam DE memberikan laporan teoritis yang saat ini telah dilengkapi dengan hasil pragmatis. Terus, DE juga erat terkait dengan teori tertentu seperti teori of didactical situation, tadi atau TDS, atau antropologi seperti teori didaktik. DE dalam berbagai bentuknya tampak memiliki lebih luas dan lebih heterogen secara teoritis. Nah, ini menurut Plom dan Nivin 2013. Berdasarkan paparan tadi, dapat disimpulkan bahwa penerapannya guru itu sebagai engineer di dalam kelas. Oleh karena itu, diperlukan rancangan awal bagaimana si siswa itu dapat menguasai dengan baik apa yang hendak diajarkan. Desain research dalam pendidikan matematika dapat dicirikan sebagai tukang yang bekerja mengotak-atik atau membalak-balikan hasil kerjanya. Nah, maka dalam hal ini seperti pengetahuan matematika, gagasan teoritis, gagasan pedagogis, dan juga tugas praktik desain ide dan keterampilan. Pengetahuan teoritis diharapkan dapat dikembangkan melalui desain dan evaluasi teori yang didasarkan pada hasil siklus penelitian dari desain instruksional, pengalaman mengajar, dan analisis retrospektif. Selanjutnya ada tujuan didactical engineering atau DE. Nah, DE itu tujuannya untuk mengembangkan desain yang sangat tepat yang akan direproduksi dalam kondisi kelas yang dikendalikan sebaik mungkin oleh guru dengan rancangan serta merefleksi proses pembelajaran yang telah terjadi. Yang terakhir ada tahapan metode penelitian DE. Ada tahap preliminary analysis. Nah, tahap preliminary analysis itu mencakup analisis epistemologis dari konten matematika yang akan diajarkan. Nah, analisis kondisi ini dan hambatan yang mungkin terjadi di sekolah, baik itu kurikulum, sosial, dan lain-lain. Nah, selain itu, analisis hambatan epistemologis, didaktis, dan ontologis itu juga menjadi salah satu bagian dari tahap ini. Semua analisis pada tahap ini akan dilakukan melalui studi literatur. Tahap yang kedua ada tahap design and a priori analysis. Pada tahap ini akan disusun suatu task desain berdasarkan hasil analisis preliminary analysis. Pada tahap ini, model epistemologi dari permutasi dikonstruksi berdasarkan situasi fundamental yang mencakup situasi aksi, formulasi, dan validasi. Tahap yang ketiga ada tahap implementation or observation and data collection. Nah, pada tahap ini itu mencakup implementasi task design dalam pembelajaran, sekaligus juga mengumpulkan data mengenai respon siswa atas situasi tersebut. Pengumpulan data ini dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan hasil pekerjaan, kesulitan, dan respon siswa atas task desain tersebut. Tahap yang terakhir ada tahap posteriori analysis. Pada tahap ini akan dilakukan analisis data yang dikumpulkan bersamaan dengan penerapan task desain. Data yang digunakan itu untuk menguji dan memperbaiki task desain. Validasi dalam penelitian ini bersifat internal, yaitu berdasarkan perbandingan atau konfrontasi antara analisis a priori dengan analisis posteriori. Nah, ini menurut Godino et al. Tahun 2013. Oleh karena itu, validasi task design dilakukan dengan perbandingan antara analisis a priori dengan analisis posteriori. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Untuk metode penelitian pengembangan yang terakhir, yaitu metode EDI, akan dijelaskan oleh rekan saya, Bintang Sinta Maida. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada yang keempat, yaitu metode ADI. Untuk metode ADI adalah suatu pendekatan sistematis dalam pengembangan instruksional yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan implementasi, dan evaluasi. Nah, tahap-tahap ini membentuk suatu siklus yang dapat digunakan untuk merancang dan juga mengimplementasikan program pelatihan atau pembelajaran. Untuk model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yakni analisis atau analisa, desain atau perancangan, development, pengembangan, implementasi, terus evaluasi sama langkah-langkah pengembangan produk. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh pengembangan modul pada smartphone dilakukan dengan model pengembangan EDI, yaitu yang pertama tahap analisis, mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa terkait bahan ajar, lalu yang kedua tahap desain, mengembangkan e-modul dengan melakukan validasi ahli, lalu yang ketiga tahap implementasi, melakukan uji coba e-modul dengan kepada siswa dan guru, lalu yang terakhir yaitu tahap evaluasi dengan melakukan penyempurnaan e-modul berdasarkan saran ahli, guru, dan siswa. Nah, e-modul dinyatakan layak berdasarkan aspek kevalidasian, berdasarkan uji ahli media dan ahli materi yang diperoleh persentase sebesar 81% dengan kategori sangat baik, aspek kepraktisan berdasarkan respon guru dengan persentase 84% dengan kategori sangat praktis, dan respon siswa dengan persentase 85% dengan kategori sangat praktis, aspek keefektifan berdasarkan skor and gain 0,37 dengan klasifikasi sedang sehingga e-modul layak dan menarik untuk digunakan. Selanjutnya di sini kelompok kami juga menganalisis artikel yang dianalisis yaitu pengembangan e-modul berbentuk kondular pada smartphone untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP. Dalam artikel tersebut dapat kita ketahui dalam e-modul tersebut, penelitian ini menggunakan model pengembangan EDI yang terstruktur dengan baik untuk mengembangkan e-modul berbasis pemikiran kritis. Metode pengumpulan data yang digunakan juga mencakup berbagai teknik yang relevan seperti wawancara, angket, dan tes kemampuan berpikir kritis matematis. Lalu analisis data yang dilakukan juga menggunakan score and gain dan analisis instrumen angket memberikan gambaran yang komprehensif terkait kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan e-modul tersebut. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa e-modul ini layak digunakan dalam pembelajaran matematika di SMP dan dapat memberikan pengalaman belajar yang baru dan interaktif bagi siswa. Penelitian ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan bahan ajar matematika yang inovatif dan basis teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.